Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa amma inin fasakhat niyyatuhu. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-37 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, wa amma inin fasakhat niyyatuhu. Dan adapun jika niatnya itu diurungkan. Wa fatarat azimatuhu min ghairi sababin minhu. Dan juga tekadnya itu hilang tanpa adanya sebab khusus dari dirinya. Fahal yu'aqabu ala ma hamma bihi minal ma'siyati? Ya. Maka apakah dia akan dihukum atas kemaksiatan yang dia niatkan amla ataukah tidak? Hadza ala qismaini. Maka perkara ini itu jatuh dalam dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, an yakunal hammu khatiran khatar. Bahwa pada saat itu niatnya itu terlintas di pikiran. Walam yusakinhu sahibuhu. Ya kan, tetapi orang yang memiliki niat tersebut itu kemudian tidak merasa tenang. Walam yaqid qalbahu alaihi. Ya, dan hatinya itu tidak condong atau tidak ingin mengikuti niat tersebut. Bahkan karihahu wa nafara minhu. Hatinya itu membenci niat tersebut dan juga ingin menghindari niat tersebut. Ya. Fahadha ma'fuwun anhu. Maka yang seperti ini itu dia akan diampuni. Wa huwa kal wasawisir radiati allati su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Maka ini seperti kal wasawisir radiati, sebagaimana waswas yang buruk. Allati su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Yang dahulu pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka sharihul imani. Itu adalah bentuk keimanan yang jelas. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Al-qismu tsani, sedangkan jenis yang kedua, al-azaimul musammimatul lati taqa'u fin nufusi wa tadumu. Yaitu tekad yang kuat. Yang juga telah direncanakan, yang terus berada dalam hati, kemudian juga terbayang dan juga menetap di situ. Wa yusakinuha sahibuha. Dan pelakunya itu juga merasa tenang atau tidak merasa gelisah dengan niat tersebut. Fahadha aidan nau'ani, maka yang seperti ini juga masih dibagi dalam dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, maka na'amalan mustaqillan binafsihi min a'malil qulubi. Jika keinginan tersebut itu berupa amalan terpisah, berupa amalan hati yang terpisah, amalan hati yang terpisah. Seperti apa? Kasyaki fil wahdaniyati.
seperti meragukan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala, awin nubuwati, atau meragukan akan kenabian Rasulullah, awil ba'thi, atau meragukan mengenai kebangkitan, au ghairi dzalika minal kufri wan nifaqi, yang amalan-amalan hati tersebut itu dapat membawa kepada kekufuran dan kenifakan. Fahadha yu'aqabu alaihil abadu. Maka yang seperti itu, pelakunya akan dihukum karenanya. Wa yasiru bidzalika kafiran aw munafiqan. Maka dengan amalan yang dia itu, amalan hati tersebut sudah dilakukan dalam hati, yang itu dapat mengakibatkannya menjadi kafir ataupun munafik. Wa yulhaqu bihadzal qismu, dan juga diikutkan atau dimasukkan dalam jenis ini sairul ma'asil muta'alliqati bil qulubi. Seluruh kemaksiatan yang berkaitan dengan hati. Ka mahabbati ma yabghuduhullahu. Ka mahabbati ma yabghuduhullahu. Sebagaimana contohnya itu adalah mencintai Allah, mencintai seseorang atau sesuatu yang Allah murkai. Wa bughdi ma yuhibbuhullahu, atau justru membenci apa yang Allah cintai. Wal kibri, dan juga sombong. Wal ujabi, dan juga merasa ujub. Maka itu semua diikutkan ke dalam jenis tersebut, artinya pelakunya sudah dapat dihukum. An-naw'u tsani, dan macam yang kedua, ma lam yakun min a'malil qulubi, yang terlintas dalam hati tersebut itu bukan merupakan amalan hati. Bal kana min a'malil jawarihi, akan tetapi termasuk dalam amalan anggota badan. Kaz-zina, seperti zina. Was-sariqati, seperti mencuri. Wasyurbil khamri, atau minum khamr. Wal qatli, dan membunuh. Wa qadhfi, wal qadhfi, dan juga menuduh, seperti menuduh orang yang baik-baik itu berzina misalnya, wa nahwi dzalika, dan yang sejenis dengan itu. Idza asarral 'abdu 'ala iradati dzalika, jika seorang hamba itu memiliki tekad untuk melakukan hal tersebut. Wal azmi 'alaihi, dan juga berkeinginan kuat untuk melakukannya. Fa fil mu'akhadhati 'alaihi qaulani. Maka mengenai hukuman yang diambil terhadap orang yang seperti ini, maka ada dua pendapat. Masyhurani, qaulani masyhurani lil ulama'i. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yu'akhadhu bihi. Dia akan dihukum karenanya. Wa rajjaha hadzal qaula katsirun minal fuqaha'i wal muhadditsina wal mutakallimina min ashabina wa ghairihim. Dan yang menguatkan ini itu adalah para ahli fikih, kemudian para ahli hadis, dan para mutakallim dari sahabat kami. Allah alam, yang dimaksud adalah dari mazhab Hambali. Wa ghairihim, dan selain mereka. Wastadallu lahu binahwi qawlihi jalla jalaluhu. Dan mereka semua berdalil dengan yang semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 225, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah yang menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah kalian bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian,
maka takutlah kepadanya. Wa binahwi, dan juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Ya. Dosa itu adalah segala apa yang membuat hatimu bimbang, sedangkan kamu tidak suka apabila ya orang-orang melihatnya, engkau melakukannya. Kita lihat catatan kaki, wa huwal haditsus sadisu wal 'ishruna minal arba'inan nawawiyyati. Hadis itu adalah hadis ke-26 pada Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian wa hamalu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza li ummati amma haddathat biha anfusaha ma lam takallam bihi au ta'mal. Ya, sesungguhnya Allah yang memaafkan yang diniatkan oleh umatku selama mereka belum membicarakan atau mengerjakannya. Ya, kita lihat catatan kaki, wa huwa fis sahihaini kama sabaqa qoriban. Itu ada dalam Sahihain sebagaimana yang telah berlalu belum lama ini. Ya. Alal khotoroti, yang maksudnya yang diniatkan yang berupa perbuatan yang buruk. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya, ma sakanahul abadu. Ya, bahwa itu adalah yaitu sesuatu yang membuat hamba itu merasa tenang. Wa aqada qalbahu alaihi, dan hatinya itu merasa ya condong kepadanya. Ya. Artinya untuk mengerjakannya. Fa huwa min kasbihi wa amalihi. Maka itu sudah dianggap sebagai usaha dan perbuatannya. Fala yakunu ma'fuwan anhu. Maka dia tidak akan diampuni karena hal tersebut. Wa min haula'i man qala. Ya, akan tetapi di antara mereka itu ada juga yang mengatakan, innahu yu'aqabu 'alaihi fid dunya bil humumi wal ghumumi. Ya, bahwa hamba tersebut itu akan dihukum di dunia berupa ya kegelisahan dan ya, kegalauan. Waqila, ada juga yang berpendapat, bal yuhasabul 'abadu bihi yaumal qiyamati. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu akan ya dihisab hamba tersebut pada hari kiamat. Fayaqifuhullahu alaihi. Ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tsumma ya'fu anhu. Kemudian dia diampuni. Wala yu'aqabuhu bihi. Dan juga tidak diazab atau dihukum karenanya. Fatakunu 'uqubatuhu al-muhasabatu. Maka hukumannya itu adalah dengan dihisab tersebut. Wa hadza huwa ikhtiyaru Ibnu Jaririn. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Al-qaulu tsani, sedangkan pendapat yang kedua, la yu'akhadhu bi mujarradin niyyati mutlaqan. Dia tidak akan dihukum hanya karena niatnya, ya, secara mutlak. Ya. Wa nusiba dzalika ila nassis Syafi'i. Dan pendapat ini itu disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa qaulu Ibnu Hamidin min ashabina. Ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Hamid rahimahullahu taala dari ya sahabat kami dari mazhab Al-Hambali. Amalan bil umumati, ya dengan mengamalkan keumuman hadis. Qauluhu fil hadits fi riwayati Muslimin, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengikuti riwayat Muslim, au mahahallahu, atau Allah akan menghapusnya.
yakni anna amala sayyi'ati imma an tuktaba li'amiliha sayyi'atan wahidatan. Ya, maksudnya bisa jadi atau bahwa amal keburukan itu ya bisa jadi akan ditulis ya, bagi pelakunya sebagai satu keburukan au yamhuhallahu bima syaa minal asbabi. Atau bisa jadi Allah akan menghapusnya karena sebab-sebab tertentu. Ya. Sebagaimana yang Allah kehendaki, sesuai kehendak Allah. Apa saja sebab-sebab tersebut? Kataubati, sebagaimana contohnya taubat. Wal istighfari, atau istighfar. Wa amalil hasanati, atau dia mengerjakan kebaikan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahliku 'alallahi illa halikun. Ya, tidak akan binasa orang yang mendurhakai Allah kecuali orang yang binasa. Yakni maksudnya ba'da hadzal fadlil 'azimi minallahi. Ya, maksudnya adalah setelah Allah mengaruniakan keutamaan yang agung, warahmatil wasi'ati minhu, dan juga kasih sayangnya yang luas, bimudha'afatil hasanati. Dan juga Allah itu telah melipat gandakan kebaikan, wattajawuzi 'anis sayyi'ati. Dan Allah telah mengampuni ya, dosa-dosa. La yahliku 'alallahi illa man halaka. Ya, maka dengan berbagai macam keutamaan yang telah Allah berikan, ya maka tidak akan binasa ya orang yang mendurhakai Allah, melainkan orang yang memang binasa. Wa tajarra'a 'alas sayyi'ati. Yang mereka itu ya berani untuk mengerjakan perbuatan dosa. Wa raghiba 'anil hasanati. Ya, dan juga membenci kebaikan-kebaikan. Wa a'rada 'anha. Ya, dan juga berpaling dari kebaikan. Walihada qala Ibnu Mas'udin. Ya, dan oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wailul liman ghalabat wahdanuhu asyaratihi. Atau wailul liman ghalabat wahdanuhu asyaratihi. Ya, celakalah orang yang ya, keburukannya itu justru ya, mengalahkan kebaikannya. Atau kita lihat catatan kaki, yakni anna man ghalabat sayyi'atuhu wa hiyal wahdanu. Maksudnya adalah orang yang ya justru keburukannya itu mendominasi. Ya, mendominasi. Ya wa hiyal wahdanu maksudnya adalah keburukan hasanatihi. Jadi keburukan itu mendominasi kebaikannya. Yang dominan itu keburukannya. Wahiyal asyaratu. Yaitu adalah istilah untuk kebaikan. Fahuwa khasirun. Maka dia berada dalam kerugian. Fawailul lahu. Maka celakalah baginya. Wa innama summiyatis sayyi'atu bil wahdani. Ya, sesungguhnya mengapa as-sayyi'at itu disebut sebagai al-wahdan? Ya, wahdan itu jamak bagi wahid, ya. Ya, mengapa keburukan itu dinamakan dengan wahdan? Yaitu hanya karena li'annal wahidata minas sayyi'ati la tuktabu illa wahidatan. Karena satu keburukan itu tidaklah ditulis melainkan hanya satu dosa saja. Ya. Wa kadzalika qala fil hasanati innaha asyaratun. Dan mengapa yang namanya kebaikan itu disebut sebagai asyarah? Ya. Karena li'annaha tuktabu bi asyri amsalihha. Karena yang namanya kebaikan itu ditulis ya paling tidak 10 kalinya. 10 kali yang semisal dengan kebaikan tersebut. Ya, kita kembali ke atas. Wa kharrajal Imamu Ahmadu, dan Al-Imam Ahmad beliau meriwayatkan, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud,
wan Nasa'i dan An-Nasa'i, wat Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Min hadits Abdullah bin Amrin. Ya, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khallatani la yuhsihima rajulun muslimun, ya, khallatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannata wa huma yasirun. Ya. Ada dua perkara yang tidaklah seorang muslim itu menghitung-hitungnya, ya, melainkan dia akan masuk surga. Dan dua perkara tersebut itu mudah. Wa man ya'malu bihima qalilun, akan tetapi yang mengerjakan hal tersebut, kedua hal tersebut itu hanya sedikit. Ya. Tusabbihullaha fi duburi kulli sholatin ashron. Ya, yang pertama itu adalah bertasbih, ya, setiap atau di akhir salat fardu atau setelah salat fardu itu sebanyak 10 kali. Kemudian wa tahmaduhu ashron, dan bertahmid sebanyak 10 kali, wa tukabbiruhu ashron, dan juga bertakbir sebanyak 10 kali. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisani. Maka 150 ucapan tersebut, atau 150 zikir dengan lisan, wa alfun wa khamsun mi'atin fil mizani. Ya, dan itu ternyata di timbangan itu senilai 1.500. Wa idza akhadhta madja'aka tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tahmaduhu mi'atan. Ya, apabila engkau hendak, ya, berbaring di tempat tidurmu, kemudian engkau bertasbih dan bertakbir dan bertahmid, ya, sebanyak 100 kali masing-masing, fatilka mi'atun bil lisani, maka itu 100 zikir dengan lisan, wa alfun fil mizani, dan juga 1000 dalam timbangan. Fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati, maka barang siapa yang mengerjakannya, ya, di siang hari dan di malam hari atau dalam sehari semalam, alfaini wa khamsami'ati khati'atin, ya, ya, atau fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati alfaini wa khamsami'ati khati'atin, maka adakah di antara kalian yang dalam sehari semalam itu mengerjakan 2.500 kesalahan. Ya. Karena tadi, ya, kita setiap habis setelah sholat fardu 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir. Ya, 30 kali 5 berarti 150, ya, 5 sholat fardu. Kemudian bertasbih, takbir dan tahmid 100 kali sebelum tidur. Ya. Itu kemudian kesemua itu dihitung 2.500 kebaikan dalam timbangan. Ya, maka apakah ada di antara manusia yang mengerjakan keburukan, ya, sampai 2.500 seperti itu? Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu, ya, diriwayatkan oleh Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan An-Nasa'i. Qala Tirmidzi, At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa sahhahahu Syekhul Albani fi Shahihit Targhib wat Tarhib. Yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib. Wa qad sa'ala as-sahabatun nabi
Wa qad sa'ala as-sahabatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya maka mereka bertanya, kaifahuma yasirun? Ya, bagaimana kedua amalan tersebut itu mudah? Wa man ya'malu bihima qalilun, akan tetapi yang mengerjakan keduanya itu sedikit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaji'u ahadakumus syaitanu fi sholatihi. Ya, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian ketika sholat. Fa yudzakiruhu hajata kadza wa kadza. Ya, kemudian dia mengingatkan mengenai keperluan ini dan keperluan itu. Fala yaquluha, ya, maka hamba tersebut tidak akan mengatakannya, artinya tidak berzikir. Wa ya'tihi 'inda manamihi, dan setan itu mendatanginya ketika dia hendak tidur. Wa yunawwimuhu, ya, kemudian dia membuatnya segera mengantuk. Fala yaquluha, maka hamba tersebut juga tidak akan berzikir dengannya. Qala ar-rawi, dan perawi itu mengatakan, wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaquduhunna biyadihi. Ya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghitungnya dengan tangannya. Karena tadi ada bilangan-bilangan tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.